Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Hari Kamis 4 Mei 2023, hari biasa pekan keempat Paskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memulihkan manusia melebihi martabatnya yang semula. Semoga umat-Mu yang telah Kau pilih menerima rahmat kelahiran baru ini, Kau pelihara dengan karunia dan berkat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 13 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, apa maksud dari perkataan Yesus yang Ia berkata bahwa orang yang memakan rotiku ialah yang mengangkat tumitnya terhadapku? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Aldo Dema. Ya, hari ini kita mendengar berita tentang perjamuan malam. Ya. Ada dua hal yang disampaikan oleh Yesus dalam perjamuan itu. Pertama, tiba-tiba Yesus mencuci kaki para murid. Semua kaget. Kenapa? Itu melawan kebiasaan. Biasanya siapa yang mencuci kaki? Hambanya. Hamba. Nah, jadi perilaku Yesus itu melakukannya sebagai hamba, mengajari kepada para murid menjadi hamba semua orang. Waktu itu Petrus belum paham. Maka dia mengatakan apa dalam Injil yang lain? Dia bertanya, apa yang mau dibasuh? Kaki aja. Kata Yesus, enggak, janganlah seluruhnya. Lalu Yesus berkata, kamu sudah mandi, ya, tetapi kamu tidak semua bersih. Nah, itu nyindir itu. Ya. Tadi juga kamu katakan apa tadi? Makan rotiku akan mengangkat tumit kepadaku. Jadi di satu sisi, Yesus bercerita tentang pengalaman pribadinya bahwa dia sudah mengumpulkan para murid sekian lama, 3 tahun 1000 hari. Dari hari ke hari Yesus mengajak mereka, mengajar mereka, memperlihatkan kasih kepada mereka. Tetapi ternyata ada satu yang tidak berterima kasih kepadanya. Lalu apakah Yesus menghakiminya? Tidak. Dia hanya mengatakan seorang dari muridku akan mengangkat tumitku. Jadi pengalaman pribadi. Nah, lalu refleksi kita apa? Kalau kita menabur,
kebaikan. Menabur kebaikan itu kepada orang-orang yang hidup. Jangan berharap bahwa semua orang akan berterima kasih kepada kita. Bahkan ada yang mengkhianati. Inilah kehidupan. Maka kalau kita sudah memberi, jangan pikir kembali lagi, tidak usah. Sudah, bawalah semuanya itu. Dan itulah yang diajarkan Yesus kepada kita. Hati-hati, ya, bahwa apa yang kamu tanam tidak semua sukses. Ada kegagalan-kegagalan yang menyertai langkah-langkahmu. Ketika kamu gagal, jangan putus asa. Berjalanlah terus, karena masih banyak orang yang ingin dilayani. Jangan patah semangat. Tapi untuk orang-orang yang mengkhianati, kalau sudah ketangkap selesai, sudah. Tidak usah diurus. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Dan memang tragis ya. Kenapa toh Yudas itu menjual Yesus? Jadi pikiran positifnya adalah dia yakin bahwa Yesus itu putra Allah. Ditangkap dia bisa mengelak. Tuh, mungkin dengan silat atau apa, pokoknya dia bisa. Ternyata Yesus manut-manut saja. Diikat, dipecuti, digebuki, diludahi, dihina, diinjak. Dia merasa berdosa. Maka Yudas kemudian membunuh dirinya sendiri. Penyesalan tidak berhenti. Ya. Tetapi semua gambaran ini juga merupakan pelajaran sejarah bagi kita. Ya. Satu, kalau kita berbuat baik, jangan menoleh lagi seperti istri Lot ya, nanti jadi patung garam. Bekerjalah, berdoalah, terus menerus, berkaryalah senantiasa dalam kasih Tuhan. Tidak semua orang akan mengucapkan terima kasih dan itu tidak penting. Yang penting orang yang bersangkutan bisa tumbuh dan berkembang. Yang kedua, terjadi pengkhianatan. Kalau ada pengkhianatan gak usah dibalas. Ya, biarlah berjalan bersama-sama. Nanti Tuhan sendiri yang akan urus, bukan diri kita. Janganlah kita menjadi hakim dalam hidup ini. Itulah yang diajarkan Yesus pada hari ini. Luar biasa Yesus ya. Mengkhianati, dikhianati, dia tidak marah. Tapi kita belajar bagaimana Yesus berani berkorban dalam hidup ini yang tidak kekal. Tuhan memberkati, selamat pagi.